Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberi judul Kelemahan dan Kekurangan dapat diubah oleh Tuhan menjadi kekuatan. Bacaan renungan kita diambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayatnya ke-14 sampai 16. Sebelum membacanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik dan yang memelihara kehidupan kami, pada saat ini anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu hadir bersekutu untuk membaca, mendengar, serta memahami firman-Mu melalui Alkitab yang terbuka di hadapan kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami dengan kuasa-Mu untuk menerima maksud kehendak-Mu melalui firman-Mu ini, sehingga kami dapat merasakan kehadiran di dalam hati kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 4 sampai ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah,
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau melakukannya. Kita ketahui bersama surat ini dibuat oleh Paulus yang pada ketika itu sedang menjalani hukuman di penjara kepada orang-orang di Ibrani yang mengalami keraguan dan kekhawatiran mengikuti keyakinan imannya terhadap Kristus. Banyak orang-orang percaya jatuh ke dalam dosa, menjadi penyembah berhala, tertipu daya dengan ajaran-ajaran sesat, serta memegahkan diri sendiri dan sebagainya, yang membuat orang-orang Ibrani mengalami krisis keimanan serta menjauh dari persekutuan. Sehingga Paulus merasakan perlunya untuk mengingatkan serta menasihati mereka melalui suratnya, agar tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, dengan mencontoh dan mengikuti iman dari pemimpin mereka yang taat setia terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai manusia biasa, setiap orang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Namun kita bersyukur, sebab imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, pernah atau turut pula merasakan kelemahan-kelemahan kita tersebut. Bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Ada di bacaan ayat yang ke-15. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tahu, bahkan sangat mengerti kepada kita, kalau setiap manusia dipenuhi dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Kemudian Tuhan Yesus bersedia menolong kita dengan kuasa-Nya untuk mengganti setiap kelemahan menjadi kekuatan dan kemenangan yang memulihkan namanya di atas segalanya. Dari perikop bacaan kita pada saat ini, ada 3 langkah bagaimana kita menyikapi terhadap kelemahan tersebut. Antara lain, yang pertama mengakui kelemahan kita. Kita dapat membacanya dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Di sini pemazmur mengakui kelemahannya, bahkan berkata bahwa dia dungu atau bodoh dan tidak mengerti, tetapi ia ingin tetap dekat dengan Tuhan yang memegang tangannya. Artinya, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, kenali dan akuilah kelemahan kekurangan kita. Jangan menghindar atau menutup-nutupinya. Jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita adalah lemah tidak berdaya. Jika kita dekat setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan menopang dan menuntun kita melalui tangan kuasa-Nya. Langkah yang kedua adalah menerima kelemahan kita. Kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang
dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayatnya ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mungkin pada awalnya sulit untuk menerima kelemahan atau kekurangan diri kita sendiri. Mengapa? Hal ini terjadi karena kita selalu mengukur diri kita dengan kelebihan orang lain. Padahal mereka pun memiliki kelemahan-kelemahan juga. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa Allah dapat memakai kita, apapun alasannya untuk keberadaan kita sendiri. Karena Tuhan Allah sanggup mengubah kelemahan menjadi kekuatan bagi kita. Sebab Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, asalkan kita berserah penuh kepada Tuhan Allah. Langkah yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Kita membaca dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Demikian firman. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam segala bentuk kelemahan dan kekurangan kita, saat kita sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, dengan komitmen ataupun pertobatan, maka Tuhan pasti tidak tinggal diam. Sehingga Dia akan menopang, menuntun serta meneguhkan iman percaya kita dengan kekuatan kuasa-Nya yang nyata. Dan kita diyakinkan tak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Dan itu karena kasih karunia Tuhan yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita sedang mengalami kelemahan fisik, keadaan sakit, trauma, ketidakberdayaan, kesulitan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan atau usaha dan lain sebagainya. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu berharap akan kebaikan Tuhan serta memohon kepadanya. Maka Tuhan Yesus akan bekerja melalui kuasa-Nya yang terkadang kita tidak menduga atau tidak kita sadari pemberiannya di dalam kelemahan dan kekurangan kita tersebut. Sehingga hidup kita dapat dipulihkan serta mempunyai kekuatan yang baru pula. Maka tepatlah yang dikatakan firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dan akhirnya, marilah kita sungguh-sungguh mengakui, menerima, dan berserah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tetap semangat serta memiliki kepastian bahwa kelemahan dan kekurangan dapat diubah Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang baru. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menyertai kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami menyampaikan doa kami kepadamu. Kami bersyukur boleh mendengar serta memahami firman-Mu di dalam persekutuan doa Sabtu pagi pada saat ini. Kiranya melalui keterbatasan dan kekurangan kami untuk mengerti maksud kehendak Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan selalu bimbing dan membuka hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Mohon ampun dan petunjuk-Mu ya Tuhan, jika ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya melalui Tuhan Yesus, hidup kami boleh berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.
Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan izinkanlah kami di masa yang indah ini, di keindahan pagi hari ini, kami mau berdoa untuk saudara kami dan juga pergumulan-pergumulan doa kami. Kami mau berdoa saat ini untuk orang tua kami. Bapa, izinkanlah kami mendoakan Ibu Sri Hartati, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani, Ibu Bapak Sudono, Ibu Amira, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Soekarni, Ibu Karjono. Walaupun mereka dalam kerentanan tubuh mereka karena usia, dan jika mereka merasakan kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka, hiburkan hati mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu setia berada di sisi mereka, bahkan di usia mereka yang sudah sangat lanjut. Kami percaya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka bersama keluarga, anak, cucu, saudara yang lainnya yang mengasihi dan menemani mereka. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Tuhan, kami mau membawa saudara kami, Mbak Ine Sunarto, yang sedang dirawat di Rumah Sakit UI. Ibu Rini Larastiati, Ananda Natanian, Ibu Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana, Bapak Suyitno, pendeta kami, Pendeta Rudi Arianto, yang dalam masa pemulihan kesehatan telinganya, Ibu Diana Muda Krisajono, Bapak Ponco, Bapak Hasta, yang sedang dalam perawatan di Solo. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami yang kami sebut dengan sukacita. Tuhan terus memelihara mereka. Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adinugroho, Bapak Sumarno, Bapak Andreas Marunduri, Bapak Suhanto, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sutini Fredi, Bapak Dawami Martono, Ibu Sartini Sugiono, dan juga Penatua Luki Andika Putra. Bapak, mereka yang sebagian dirawat di rumah atau sedang masa pemulihan di rumah ini, tentunya merasakan betapa mereka merindukan kesembuhan yang seperti sedia kala mereka rasakan. Kesabaran, kekuatan, dan juga sukacita untuk terus berharap kepada Tuhan sangat mereka rindukan. Ya Tuhan, temani mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi untuk memulihkan kesehatan mereka, istirahat yang baik, makan dan minum yang baik, kiranya terus boleh menolong mereka, sehingga mereka makin lama akan menjadi semakin pulih. Dan kami sungguh berharap ya Tuhan, kami boleh bertemu dengan mereka dalam kondisi yang baik, di gereja, tempat kami bersekutu, atau di tempat lain, dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan yang terus memelihara mereka dan mencukupkan mereka untuk segala yang mereka butuhkan di saat mereka sedang dalam masa pemulihan kesehatan ini. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan keluarga jemaat yang ada di sekitar kami, yang sudah lama sekali kami doakan mereka. Tuhan kiranya terus boleh dengan
apa yang berada dalam kondisi mereka, menjaga dan memelihara mereka. Izinkan kami membawa Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Budi Kristanto, dan juga Bapak Suhirman. Orang tua, saudara, jemaat kami ini, Tuhan, mereka yang berada dalam rentang waktu dan jarak yang jauh dari kami, kiranya Tuhan terus memelihara mereka. Mereka juga adalah saudara kami. Mereka juga adalah kekasih Tuhan. Mereka yang berada dalam kelemahan yang sudah lama sekali kami rindukan berita baik, kesembuhan mereka, dan keadaan yang baik dari mereka. Ya Tuhan, peliharakanlah mereka juga. Tolonglah saudara-saudara mereka yang ikut menolong mereka di sana. Tolong mereka terus berharap kepada Tuhan agar mereka yang kami doakan ini menjadi semakin baik hari demi hari. Bapa, dalam keindahan pagi hari ini, saat ini kami juga mendoakan beberapa pergumulan jemaat kami yang ada di sekitar kami. Pertama, kami ingin mendoakan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya Bapa, memenuhi kehidupan mereka sehari-hari dengan rezeki yang mereka terima dan dapatkan dengan halal, bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk sebagian orang. Kegelisahan tentu berada dalam kondisi yang tidak mudah di saat mereka tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kehidupan mereka dan kehidupan eh, kebutuhan pokok mereka. Ya Bapa, tolong mereka, dengarkan jeritan hati mereka, bukakanlah jalan ya Tuhan, bukakanlah juga kesempatan ya Tuhan, bahkan juga kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalaupun mereka sedang sekarang masih bekerja dan membutuhkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tolong Tuhan, bukakanlah informasi dan kesempatan untuk hal itu. Sehingga dengan demikian, mereka yang sudah lama mencari pekerjaan ini, Tuhan boleh legakan dengan memenuhi keinginan mereka atau kebutuhan mereka sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan jeritan hati mereka. Kami juga ingin mendoakan pergumulan yang sudah lama juga dirasakan oleh jemaat sekitar kami ini, teman-teman kami, saudara kami, mereka yang mencari teman hidup, mereka yang menantikan buah hati. Ya Bapa, kami tahu dengan sungguh bahwa Engkau itu menemani mereka. Mereka yang mencari dalam kesusahan hati mereka. Mereka yang mencari dalam kerinduan hati yang sangat dalam. Ya Tuhan, bertahun-tahun mungkin mereka menunggu dan menantikan ini semuanya. Tapi mereka belum juga mendapatkannya hingga saat ini. Tetesan air mata, jeritan hati mungkin sudah lama mereka rasakan. Ya Tuhan, dengarkanlah. Kami meyakini dan kami mengaminkan bahwa Engkau pengatur kehidupan kami. Kami sangat percaya bahwa jika Engkau berkenan ya Tuhan, Tuhan akan mempertemukan mereka yang mencari teman hidup pada waktu, tempat, dan suasana yang sesuai kehendak Tuhan. Arahkanlah mereka dan pertemukanlah mereka, dan biarlah mereka juga mendapatkan orang-orang, teman-teman yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dapat menjadi penolong bagi mereka untuk mendapatkan teman hidup ini. Tapi yang terlebih penting adalah mereka terus menaruh pengharapan ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yang tentunya memuliakan nama Tuhan, juga dengan buah hati. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu juga mendengarkan mereka.
apa yang terjadi dalam kehidupan kami, termasuk anak pemberian Tuhan, adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karenanya, kami tahu jika Engkau berkenan, Tuhan akan memberikan keajaiban itu. Ya Bapa, teguhkanlah hati mereka yang sedang menantikan pergumulan ini, baik pekerjaan, teman hidup, maupun buah hati. Yakinkan mereka, Tuhan terus mendengarkan doa mereka. Kami juga sedang ingin mendoakan dan juga membawa jemaat kami yang sedang dalam pergumulan. Bahkan mereka jauh dari persekutuan kami ya Tuhan. Mungkin lama kami tidak melihat mereka datang ke gereja. Lama kami tidak melihat mereka datang dalam persekutuan wilayah. Ya Allah, Engkau yang tahu persis apa yang mereka sedang gumulkan. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka rasakan. Jamah hati mereka. Balut luka mereka ya Tuhan. Kalau ada kepedihan hati karena apa yang mereka rasakan dalam pergumulan jemaat di gereja kami, tolong pulihkan ya Tuhan. Kalau ada kegelisahan hati dalam kehidupan mereka secara pribadi, temani dan jawablah mereka dalam setiap permasalahan atau pergumulan, pertanyaan mungkin yang mereka sedang rasakan. Kalau ada pertengkaran mungkin, atau suasana hati yang tidak nyaman dalam keluarga, yang membuat mereka menjauhkan diri dari persekutuan, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah keluarga ini. Kami sangat berharap bahwa semua jemaat, khususnya di GKJ Ebenezer ini, merasakan sukacita bersama dan di dalam Tuhan. Kami mau mendoakan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang sampai saat ini masih bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan. Bangunan gereja yang mereka rindukan dapat berdiri atas izin Tuhan dan pergumulan yang sekarang mereka rasakan. Itu juga terjadi atas izin Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, saat ini kami berharap Tuhan menguatkan, membuka jalan, menolong mereka, agar mereka dapat menemukan titik temu permasalahan dan solusi atas perizinan pembangunan yang mereka sedang alami saat ini. Kami sangat percaya bahwa langkah demi langkah akan bergerak maju, sehingga dalam kesabaran mereka, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, pada akhirnya kami yakini suatu saat akan berdiri bangunan yang mereka rindukan sebagai tempat persekutuan mereka. Kami mau mendoakan pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia. Ya Tuhan, konflik dalam negara kami di beberapa tempat sampai saat ini masih terjadi. Mungkin juga ada perselisihan-perselisihan kedamaian yang ada di beberapa tempat di negara kami. Tuhan, biarlah Pancasila berdiri tegak di negara kami. Biarlah juga ada toleransi, tapi juga Tuhan boleh menguatkan para pelayan Tuhan, khususnya mereka yang berada pada tempat-tempat yang tidak mudah, situasi yang tidak mudah, perekonomian yang juga tidak mudah, yang menolong mereka tetap teguh berdiri di atas satu misi yang mereka rasakan. Tuhan, kuatkan mereka di saat mereka terus berjuang untuk pekabaran Injil dan juga perdamaian bangsa dan negara, khususnya para pemerintah negara kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terendah, RT RW, bersatu hati, memiliki niat yang tulus
untuk menjaga negara kami ini. Dan juga dunia ya Tuhan. Hati kami sedih dengan beberapa peperangan yang kami lihat sehari-hari yang membuat hati kami pilu dengan korban-korban yang ada. Tuhan, siapakah kami ini yang tidak mampu untuk menjadi juru damai di antara mereka secara fisik dalam bentuk pembicaraan secara negara atas negara. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong setiap pemimpin negara yang sedang bertikai ini. Tuhan berkehendak kiranya untuk mendamaikan mereka, memulihkan kondisi mereka. Kami yang sederhana ini ya Tuhan, kami mau berdoa sebagai juru damai, pribadi lebih pribadi, dan mengharapkan kedamaian boleh terjadi di negara yang sedang bertikai ini. Khususnya kami mendoakan Israel dan Palestina ya Tuhan. Ya Allah, siapakah kami ini? Betapa besarnya konflik yang sedang terjadi. Tapi kami percaya, hati-hati yang dengan tulus mendoakan kedamaian adalah wujud sukacita dan persembahan doa yang indah yang akan menolong dunia menuju sebuah perdamaian yang baik. Dinamika politik menjelang pemilu 2024. Ya Tuhan, 14 Februari bukan waktu yang jauh. Sebentar lagi ya Tuhan, negara kami akan mengadakan pemilu. Ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Ya Bapa, tolong mereka. Tuluskan niat mereka untuk memimpin negara ini. Jauhkan mereka dari niat-niat yang tidak baik ya Tuhan. Dan yang lebih penting adalah kami memahami kehendak Tuhan. Biarlah segala bentuk dan jenis serta putusan pilihan kami, itu kami dasarkan pada pemahaman kami akan kehendak Tuhan. Yang Tuhan bukakan melalui banyak hal, informasi yang kami dapatkan, pembicaraan yang kami dapatkan, informasi yang kami baca, semuanya Tuhan. Biarlah itu menolong kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pilih pada 14 Februari 2024 nanti. Tapi kami juga berharap Tuhan kiranya memberikan kedamaian dalam dinamika politik yang tidak mudah pada tahun ini. Bapa, di akhir doa kami yang indah ini, izinkanlah kami menutup rangkaian doa kami ini dengan satu doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.